Muhammad Rais Abdillah. Ya, saat ini saya. Karena Bapak sebagai S3-nya nih, Bapak mention di Jepang ya Pak kalau nggak salah itu. Ya, Oke semuanya, halo Sobat Opsmed. Perkenalkan, aku Eka dari Meteorologi 2022 yang akan menemani Opsmed kali ini. Tapi aku nggak sendiri nih, ada juga rekan aku. Halo, aku Salsa. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang Opsmed, kira-kira Opsmed tuh apa sih? Gitu. Opsmed adalah podcast yang bakal membahas seputar meteorologi nih. Bener banget tuh Sal, nggak hanya keilmuannya saja, namun penerapannya baik dalam bidang profesional maupun kehidupan sehari-hari. Sesuai sama Opsmed kita kali ini dengan tema peran meteorologis dalam perubahan iklim. Buat mendukung tema tersebut, kita mengundang narasumber yang berkecimpung di dunia meteorologi, yaitu Pak Rais. Baik, selamat pagi Pak Rais. ya, selamat pagi Salsa, Eka, dan teman-teman semua. Ya, sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber Opsmed kita kali ini. Ya, sebelum lebih jauh nih tentang Opsmed, alangkah lebih baiknya Bapak memperkenalkan diri lebih dahulu sebagai apa di Prodi Meteorologi ini. Oke, baik, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rais Abdillah. Ya, saat ini saya sebagai staf pengajar di program studi Meteorologi ITB dan juga diamanai sebagai ketua program studi saat ini, gitu ya. Kayak Bapak, mungkin karena Bapak sebagai Kepala Prodi Meteorologi di ITB, mungkin Bapak bisa menceritakan nih riwayat pendidikan Bapak yang udah Bapak tempuh sejauh ini. Riwayat pendidikan dari kapan nih? Mungkin boleh dari kuliah aja Bapak. Dari kuliah aja. Baik, ya jadi Iya. S1 ya di program studi meteorologi ya di eh, S1 di ITB 2008, lalu 2012 lulus. Setelah itu nggak lanjut langsung sekolah ya. Setahun eh, ada bekerja dulu. Nah, lalu 2013 mulai sekolah S2 ke Jepang di Tohoku University. Sampai 2015 S2, selesai S2, lanjut di sana juga di Tohoku University di departemennya Geophysics ya. Nah, tapi laboratoriumnya Atmospheric Science. Nah, 2018 baru pulang gitu ya. Jadi 10 tahun lah dari S1 terus langsung S3 gitu. Wah, berarti menarik sekali ya Pak. Terus S2 dan S3-nya nih tadi Bapak mention di Jepang ya Pak kalau nggak salah itu. Ya, Apakah ada cerita pengalaman menarik gitu Pak selama berkuliah di Jepang? Kalau ada boleh diceritain gitu Pak. apa ya? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan dan banyak sekali orang Indonesia yang juga kuliah di Jepang ya. Kalau kita googling itu jawabannya mungkin sama semua ya. Ya sebenarnya tipikal Jepang lah ya. Di sana relatif aman, tertib gitu ya. Tenang, sunyi tapi kalau di kompleknya itu ya nggak ada orang-orang yang eh, gitar-gitaran di luar atau ibu-ibu nongkrong di luar itu nggak ada gitu ya. Tertib eh, dan bersih ya, bisa minum air dari keran gitu ya langsung. Dan di kampusnya sendiri juga apa namanya? Ya jadwalnya enak gitu ya. Eh, Kalau buat S2, S3 itu kan sudut pandangnya sebagai yang bekerja ya. Jadi harus datang terus tiap hari walaupun gak ada kuliah, tapi ada meja gitu ya, komputer, kafetarianya enak gitu ya, kantinnya enak. Jadi ya itu pengalaman yang saya rasa umum lah ya di Jepang. Transportasi nyaman, pakai sepeda bisa kemana saja gitu ya. eh Ya, yang paling berkesan memang apa ya? Bisa dibilang ya gaya hidup lah ya, gaya hidup kita yang eh, sangat berbeda lah dengan di Indonesia gitu. Jadi memang merasa lebih disiplin, lebih patuh di sana gitu. Tapi ketika balik ke Indonesia, udah banyak godaan lain kan yang membuat
jadi tidak seperti biasanya gitu ya. Oke, paling gitu. Oke Bapak, kalau dari pengalaman-pengalaman Bapak di Jepang tadi kan sangat amat berbeda ya sama di Indonesia. Terus kenapa sih Bapak ini memilih kembali ke Indonesia kayak setelah Mhm. menempuh pendidikan di Jepang, terus memutuskan menjadi Kaprodi Meteorologi sekarang? Ya kalau memutuskan kaprodi bukan saya memutuskan itu ya. Tapi, kalau balik ke Indonesia memang ya saya memutuskan, ada beberapa pertimbangan gitu ya, terkait personal, terkait keluarga, terkait nanti, mendidik anak begitu ya, dan juga, salah satu yang paling penting ya pekerjaan tetap gitu ya. Karena untuk mencari pekerjaan tetap itu susah gitu ya di Jepang. Selain harus bahasa Jepangnya lancar gitu ya, dan juga persaingan dengan orang Jepang sendiri, kalau di bidang pendidikan, di bidang penelitian pun juga relatif mungkin lebih susah begitu ya. Nah, jadi, kebetulan memang di tahun terakhir lulus itu ya, tahun terakhir S3 sudah ada bukaan dosen di ITB. Jadi tentunya saya coba-coba begitu ya, pulang ke Indonesia, belum lulus S3 itu ya, masih pakai ijazah S2. Ya, ikut tes non-PNS waktu itu ya, dan alhamdulillah, saat ini keterima gitu ya. Dan, kalau kaprodinya itu, memang diamanahi gitu ya, karena kaprodi ini ganti-gantian dan kebetulan zaman kalian dapatnya saya gitu ya, sebagai kaprodi gitu ya, dan nggak tahu tahun depan nanti siapa lagi, begitu. Oh, baik. Mmm, Kirain itu kaprodi itu eh, sesuatu yang kayak susah banget gitu didapetin nggak Pak? Atau gimana Pak? didapatin. Maksudnya Ya kayak kalau oh, ada heeh, calon-calonnya gitu kaprodi-kaprodi mesti oh. Arais atau gimana gitu Pak? Iya, tentu, kalau syarat administratifnya ada ya, minimal, apa, pekerjaannya atau jabatannya, lektor atau seperti apa begitu ya, dan juga mungkin ada pertimbangan lain dari dekan dan, ITB-nya sendiri. Ya tapi, itu tergantung komunitas ya, tergantung tiap prodinya bagaimana memilih kaprodi begitu ya. Kalau di internal kita itu diusulkan dari namanya, ada, kelompok keahlian ya, dosen itu terdaftar di kelompok keahlian. Jadi ketua kelompok keahlian itu Pak Rusmawan. Jadi mungkin beliau yang mengkoordinir juga dan berkomunikasi dengan semua dosen gitu ya, kira-kira sekarang siapa saja calonnya, nanti yang memilih dari beberapa calon ini dekan gitu ya. Nah, jadi seperti itu apa namanya, alur kaprodi saat ini gitu ya. Ya tapi ya memang mungkin ada beberapa orang juga, di prodi lain barangkali ya, yang memang karena calonnya banyak dan banyak yang berminat begitu ya, jadi dibuat seperti semacam hearing gitu barangkali ya, dan lain-lain gitu ya. Seperti Kahim yang kalau banyak, apa namanya, calonnya begitu. Ya tapi intinya sih tugas utamanya kan menjalankan, administrasi pendidikan di, prodinya gitu ya. Tidak bikin apa, bukan semacam lembaga riset atau apa ya prodi ini ya, tapi lembaga pendidikan kan. Jadi ya memastikan pendidikannya lancar, perkuliahannya lancar, ada permasalahan bisa diselesaikan gitu ya. Nah itu harapannya. Baik. Dalam menjadi kaprodi sendiri, apakah ada tantangan seperti apa yang Bapak hadapi sekarang? Tantangan, ya tantangan ada pasti ya, dan ketika memimpin, membuat keputusan kan tentu, ada pro ada kontra gitu ya, dan di sini memimpin, eee, ada dosen-dosen yang berkuliah gitu ya, dosen-dosen pengampu mata kuliah dan juga mahasiswa tentunya ya. Dan, mahasiswa ini kan ada karakternya beda ya, maksudnya tingkat akhir tentu, apa namanya, pola pikirnya biar lulus gitu ya, biar lulus dan keterima kerja. Tingkat 2 mungkin seperti kalian gimana, mungkin yang belum lulus TPB bisa lulus TPB gitu ya. Gimana yang kelihatan, apa namanya, belum semangat, nah jadi semangat gitu ya. Tapi itu juga bisa, efektif
akibat bantuan himpunan juga gitu ya. Himpunan yang sudah membuat banyak kegiatan, yang sudah membuat kebersamaan. Karena saya rasa anak-anak baru mahasiswa ini memang bagusnya itu langsung jangan dicekoki langsung keilmuan gitu ya, tapi dibuat kebersamaan dulu, dibuat lu nyaman dulu di kampus, dibuat lu nyaman dengan teman-temannya, baru bisa menerima ilmu gitu ya. Nah, jadi pola pikirnya mungkin berbeda. Tingkat 3 tentu tantangannya anak-anak banyak praktikum begitu ya. Dan belum lagi kalau ada misalnya orang tua atau keluarga mahasiswa pingin ketemu atau request sesuatu gitu ya. Ya paling yang saya hadapi itu ya. Ya mungkin juga ada peluang kerjasama dengan luar, tapi biasanya di bidang pendidikan sih gitu ya. Kalau konteksnya penelitian, pengabdian masyarakat, mungkin tuh lebih relevan ke kelompok keahlian yang Parusmawan gitu ya. Gitu. Setelah kita kenal lebih dekat sama para Ais tadi, kita bisa langsung masuk ke inti Obsmed kali ini, yaitu pengenalan meteorologi dan peran meteorologis itu sendiri di dalam perubahan iklim. Nah, menurut para Ais ini tuh, Bapak tuh mendefinisikan meteorologi itu seperti apa sih, Pak? Dan cakupan ilmu meteorologi itu ada apa aja? Iya, ilmu yang mempelajari atmosfer dan dampaknya ya. Atmosfer dan dampaknya terhadap makhluk hidup dan manusia. Dan fokusnya apa? Atmosfer kan tebal ya, 1.000 kilometer barangkali ya. Tapi kita fokus ke kira-kira 10 sampai 15 kilometer pertama, di mana proses cuaca dan iklim itu dominan. Di mana kita tinggal, di mana pesawat lewat, dan seterusnya ya. Jadi ketika ngomongin keilmuan bagaimana atmosfer, tentu bagaimana dia bergerak, angin udara bergerak jadi angin, bagaimana dia panas bisa jadi hujan gitu ya. Hujan nanti dampaknya bisa kemana, bisa ke kesetimbangan air, jadi ada daerah yang mendapatkan hujan berlebih, daerah yang mendapatkan hujan yang lebih sedikit gitu ya. Tentu mempengaruhi gaya hidup dan iklim di sana gitu ya. Jadi cukup luas konteksnya dan dari sisi meteorologi ke perubahan iklim tentu meteorologi sangat berperan dalam memproyeksikan iklim masa depan dan juga mengidentifikasi saat ini benar nggak lagi ada perubahan iklim gitu ya. Nah, jadi eh, kita itu paling penting dalam menunjukkan evidence, evidence perubahan iklimnya dan juga memproyeksi di masa depan itu bagaimana kira-kira temperatur, bagaimana kira-kira hujannya, bagaimana kira-kira anginnya gitu ya. Jadi kalau di perubahan iklim ada 3 bidang utama yang menjadi fokus. Apa saja? Apa kalian ingat? Ada dasar-dasar ilmu fisis, ada mitigasi perubahan iklim, sama ada adaptasi ya dan identifikasi dampak ke lingkungan. Nah, kira kita yang paling relevan sebenarnya kalau sains meteorologi banget itu ya, itu yang pertama ilmu fisisnya ya itu. Tapi memang di masa depan kita harus dituntut apa banyak kerjasama dan kolaborasi gitu. Jadi kita ketika mau memecahkan perubahan iklim nggak bisa hanya meteorologi saja, nggak bisa hanya orang teknik lingkungan saja, orang listrik saja, dan seterusnya. Kita harus bekerja sama. Jawabannya sangat menjawab sekali ya Pak tentang definisi apa itu meteorologi, cakupan ilmunya apa aja, dan menurut Bapak sendiri apa saja isu-isu hangat meteorologi yang ada saat ini selain dari perubahan iklim tersebut? Baik, baik. Mungkin saya sudah sempat juga singgung di eh, pertemuan awal semester ya. Masih ingat nggak? Apa saja 4 poin utama biasanya ya? Ya tentu eh, ada kebencanaan juga dan kalau kebencanaan itu identik dengan cuaca ekstrim ya. Kalau iklim kan cenderung dia eh, kita harus mendapatkan statistik gambaran umum dalam suatu waktu yang panjang gitu ya. Itu klimatologi. Tapi kalau cuaca ekstrim kan munculnya singkat gitu ya dan dampaknya kerasa langsung dan itu identik dengan kebencanaan ya. Dan tiap tahun ada kita menerima bencana terutama yang terkait meteorologi itu ya bencana hidrometeorologinya ya.
Dan banjir ya menjadi berita harian kan sekarang di Bandung dan di Indonesia secara umum gitu ya. Terus juga ada kekeringan beberapa bulan lalu lagi ada El Nino gitu ya. Itu termasuk isu hangat juga gitu ya. El Nino ya. Tapi kalau El Nino itu termasuk anomali iklim, bukan cuaca ekstrim gitu ya. Nah, terus ada apa lagi? Ya, dalam konteks perubahan iklim pun sebenarnya ada bidang renewable energy kan ya, energi terbarukan yang mungkin itu isu hangat juga gitu ya. Dari satu sisi itu membantu memitigasi perubahan iklim gitu ya karena mengurangi CO2 karena kita mengurangi listrik yang dari bahan bakar fosil gitu ya dan membuat lingkungan lebih bersih. Dan meteorologi berperan bagaimana mengidentifikasi tempat-tempat yang renewable energinya bagus, air, angin, matahari gitu ya. Nah, terus terkait dari sisi sains apa big data gitu ya dan juga IT-nya, bagaimana bisa prediksi cuaca itu semakin akurat, bagaimana semakin informatif. Pernah lihat Windy? Buka website Windy? Pernah buka website windy.com? Belum? Belum, Bapak. Wah, belum ya? Belum dikasih tugas sama ini ya? Cutting buat apa yang kan kalau nggak salah ada ramalan forecast tiap hari itu kan dari himpunan ya? Ya nggak? Ada Eh, forecast tiap hari dari himpunan kan? Itu dari berbagai data ya kalau nggak salah ya. Yang di story IG kan? iya Pak, Ya nggak? yang Atmos Meteorologi itu Pak. Ya itu kan kalau nggak salah ngambil dari Windy juga ya. Coba buka website Windy itu, dia itu sangat informatif dalam menyajikan informasi cuaca. Jadi bagaimana menyajikan informasi cuaca yang dan iklim yang informatif dan langsung tepat sasaran ke orang-orangnya gitu ya. Ya itu suatu teknologi juga, suatu isu juga saya rasa ya. Dan bagaimana membuat informasi yang akurat juga. Jadi selain bagus informasinya, tapi akurat juga gitu ya. Kalau misalnya informasinya dikemas dalam website yang bagus, tapi prediksinya salah kan ngapain juga ya. Nah jadi itu salah satu saya rasa ilmu penting juga yang perlu dipelajari. Jadi bagaimana menyampaikan informasi dengan baik ya. Dan itu bisa bermanfaat juga selain bidang meteorologi gitu ya. Jadi memang kita tuh service dalam artian meteorologi itu informasi dipakai oleh semua orang kan. Ya nggak siapa yang nggak memakai gitu ya. Dan kalau di Indonesia memang relevannya itu hujan ya, parameter utamanya. Tapi kalau di daerah yang jauh dari tropis, temperatur itu penting banget dan setiap hari pasti ada temperatur. Jadi kalau ya salah satu yang paling berkesan sama saya di Jepang itu di minggu pertama di Jepang. Jadi di minggu pertama itu musim gugur ya, kan berarti musim gugur itu belum musim dingin dan musim panasnya belum selesai juga ya. Jadi saya pikir suhunya masih 20-an, 25 gitu ya. Nah, saya pakai flanel yang kayak gini aja gitu. Hari pertama oke orang-orang masih pakai kemeja gitu ya. Besoknya orang-orang pada pakai jaket tebal. Loh, kenapa ini? Saya sendiri yang pakai flanel gitu ya. Terus kedinginan ternyata memang suhunya turun 10 derajat. Dari hari ke hari itu turun 10 derajat. Jadi eh dari 25 ke 15 gitu. Jadi memang di jauh dari tropis variasi temperaturnya cukup ekstrim dan itu memang kita perlu memahami itu. Dan di Indonesia memang relatif tidak besar variasi temperatur ini ya, tapi hujannya yang cukup signifikan gitu ya. Nah, jadi banyak banyak sekali tantangan dari sisi prediksi hujan ini ya, karena kalian tahu prediksi hujan kita sebenarnya masih belum benar-benar bagus ya, karena karakter hujannya sendiri kan lokal. Kalian belum ini tingkat 2 kan? Tingkat 2 belum coba running model cuaca ya? Belum ya? Nah, model cuaca itu nanti kalian pelajari resolusinya kasar. Sedangkan hujan itu awannya relatif lokal-lokal di Indonesia, jadi belum terrepresentasikan dengan baik gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan besar juga dan opportunity ya, bagaimana bisa mengembangkan eh, prediksi dari sisi hujan ini gitu. Oke, jadi melebar ya, dari isu hangat.
Iya, Bapak. Mungkin dari isu-isu yang tadi Bapak sebutkan tadi kan ada El Nino, terus ada Hmm, perubahan cuaca segala macam. Itu hmm. hal apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh meteorologis untuk menghadapi isu-isu tersebut? Baik, baik. Ya, jadi perannya mau di mana nih gitu ya. Tentu kalau yang kebencanaan yang mengontrol kan pemerintah begitu ya. Nah, jadi kalau dari sisi apa namanya kebencanaan itu kan ada daerah rawan bencana misalnya ya, ada proses namanya tanggap bencana, ada proses namanya pemulihan bencana gitu ya, terkait isu-isu yang kebencanaan El Nino, cuaca ekstrim. Jadi kalau mau tentunya apa namanya berkontribusi bisa masuk ke instansi pemerintahan seperti ya BNPB, BMKG yang memang bisa mengidentifikasi tadi. Nah, mungkin orang meteorologi perannya banyak di awal ya, mengidentifikasi rawan-rawan yang bencana sama saat bencana itu terjadi. Ya, memang kalau misalnya kita bisa memprediksi lebih awal, El Nino bakal terjadi bulan tahun 2024 misalnya, masih berlanjut misalnya gitu ya. Tentu banyak bidang akan termanfaatkan dari pertanian gitu ya, bisa mengantisipasi nanti perkiraan panennya seperti apa. Dari bidang sumber daya air akan bisa memperkirakan nanti daerah-daerah yang kekurangan air daerah mana saja. Jadi bendungannya pun jangan dikeluarkan debitnya secara banyak di musim hujan ini gitu ya. Implikasinya akan sangat sangat luas saya rasa ya. Dari sisi bidang renewable energy juga bisa misalnya lagi ada El Nino mungkin anginnya jadi lebih kencang misalnya. Oh, antisipasi anginnya jadi lebih kencang atau bahkan mungkin jadi lebih pelan. Nah, saya lupa pastinya seperti apa itu. Mungkin perlu di review lagi. Tapi pasti ada dampaknya ke situ. Lagi ada El Nino, awannya kan semakin sedikit ya, matahari semakin banyak. Itu bagus sekali sebagai PLTS. Nah, bisa dikerja juga di sana dari sisi Om perkirakan, oh nanti akan surplus energi tahun ini karena eh, lagi sedikit awan akibat El Nino begitu kan. Jadi apa namanya efek dominonya banyak dari satu parameter iklim ini ya. Parameter iklimnya ada temperatur, kelembapan, hujan. Kalau kita bisa memahami masing-masing parameter dan angin ya, parameter meteorologi yang sering dipakai ini dampaknya ke berbagai bidang, kita bisa berkontribusi di mana saja itu saya rasa ya. Kita bisa bekerja sama dengan orang mana saja, orang air, orang listrik, orang energi dan transportasi barangkali ya. Nah, jadi eh, ya asal kita bisa memahami itu, menggambarkan itu, ya kita bisa di mana saja saya rasa. Nah, tentu kalau kebencanaan yang cuaca ekstrim ini ya, puting beliung itu salah satu tantangan besar karena puting beliung ini kejadiannya kecil, lokal sekali ya. Jadi dan riset terkait puting beliung di Indonesia saya rasa masih sangat jarang. eh jadi ketika ada kalau mau mengidentifikasi puting beliung biasanya sih kita lihat dari awan ya. Jadi awan CB-nya nanti dilihat pakai data radar itu ketebalan awannya, ketinggian awannya seperti apa. Kalau udah sangat tebal atau apa itu berbahaya gitu ya. Tapi kalau ada data-data pengamatan lain ya kita bisa berkontribusi lah mengidentifikasi ini potensi puting beliung atau enggak. Ya, ada banyak sih. Kalau ada lagi isu saat musim kemarau itu yang jarang terekspos ya. Istilah fenomena embun es namanya. Pernah dengar? Embun es di musim kemarau. Jadi kemarau itu kan identik dengan panas ya biasanya. Tapi ternyata bisa dingin sekali. Jadi kayak di gurun sebenarnya. Siang-siang panas sekali, tapi di malam dingin sekali di musim kemarau, terutama dini hari. Nah, jadi eh, kan bumi itu ngeluarin panas ya. Dia menerima panas di siang hari, tapi dia mengeluarkan panas siang ataupun malam. Nah, malam itu kan nggak ada yang menerima, hanya yang mengeluarkan. Jadi tentunya kalau ada awan, panasnya balik lagi ke bumi. Tapi kalau nggak ada awan, panasnya semua dilepas keluar angkasa. Musim kemarau banyak awan atau sedikit awan? Sedikit kan? Jadi Sedikit awan, Pak. Iya. Jadi banyak panas yang lepas kan di malam hari itu. Jadi pagi hari itu dingin sekali sampai di daerah dataran tinggi
itu suhunya permukaan itu bisa 0 derajat gitu ya. Di daun-daunnya bisa terbentuk es dan itu merugikan pertanian. Gitu ya. Itu salah satunya. Kelembapan juga bisa pengaruh. Jadi banyak lembab itu membuat kita semakin gerah, apalagi ya kalau tiba-tiba eh, panas ya, banyak uap air terus dingin sedikit, itu kelembapannya meningkat drastis dan kita jadi gerah. Jadi banyak hal lah sebenarnya yang bisa kita bicarakan gitu ya. Atau yang mungkin teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa mulai gali nih dari sisi misalnya topik. Kan mahasiswa tuh ada banyak mengikuti karya tulis ya, lomba-lomba karya tulis, itu bisa mengambil sudut pandang peran meteorologi dalam suatu bidang begitu ya. Gitu. Oke. Oke, Bapak. Dan ternyata peran meteorologi itu banyak sekali ya dalam menghadapi isu-isu meteorologi sendiri. Nah, tadi Bapak sempat mention bahwa kita tuh bisa berkontribusi di mana aja. Nah, saya sendiri mau mempertanyakan kira-kira dari meteorologi, dari Ikatan Alumni Meteorologi sendiri, apa sih kontribusi yang sudah dilakukan terhadap isu-isu tersebut, baik dari penelitian, karya, ataupun malah penciptaan alat gitu? Baik, baik. Ya, alumni meteorologi ya, ikatan alumni. Berarti kan yang baru lulus dari dari universitas, dari prodi meteorologi masuk ikatan alumni kan ya. Jadi memang tujuan utama ikatan alumni itu bukan membuat alat, membuat karya ya, tapi menghimpun alumni dan mempercepat atau mempercepat alumni agar bisa bekerja atau bekerja. Jadi yang bekerja itu si alumni gitu ya, tapi tentunya dengan koneksi dari ikatan alumni, dari link-link yang ada di ikatan alumni, dan saya rasa ikatan alumni kita itu udah sangat-sangat luar biasa gitu ya. Coba kalian bandingkan cari-cari info di ikatan alumni, di prodi lain itu bagaimana. Prodi tetangga dulu lah gitu ya. Nah, jadi eh, kita itu banyak sekali aktivitas ya. Saya rasa teman-teman 2022 sudah merasakan ya. Dan udah ketemu dengan ketua ikatan alumni? Dengan Mbak Yus ya, Pak? Ya, dengan Mbak Yus gitu ya sudah walaupun beliau itu sebenarnya bisa dibilang bosnya di perusahaannya tapi masih sangat-sangat humble dan sangat-sangat semangat untuk bertemu mahasiswa gitu ya, bertemu prodi, bekerja sama dengan prodi, dengan mahasiswa untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mempercepat eh, mahasiswa gitu ya, terutama yang baru lulus agar bisa bekerja atau bisa melanjutkan sekolah dan juga membantu mungkin dari bidang beasiswa ya. Nah, jadi berkontribusi dalam bidang beasiswa dan sudah jalan tapi agar lebih besar, lebih masif, lebih terorganisir kalau nggak salah Pak Bang Hengki itu sedang membuat suatu koperasi yang bisa membuat ini lebih lebih matang gitu ya. Ada ide-ide ikatan alumni yang sangat bagus saya rasa dan akan mudah-mudahan bisa terrealisasi nanti. Jadi yang baru lulus tuh kayak bisa magang dulu di ikatan alumni gitu ya dalam bentuk koperasi. Tapi koperasinya itu bekerja dalam proyek-proyek alumni lain terkait meteorologi gitu ya. Nah, jadi bisa magang dulu lah gitu ya tempat magang. Nah, itu saya rasa bagus sekali gitu ya dalam menambah portofolio mahasiswa yang baru lulus. Nah, nanti kalau ikatan alumni sudah besar, sudah bisa banyak fundingnya, itu saya rasa bisa berkontribusi juga memberikan hibah atau funding dalam bentuk penelitian atau apa ya namanya ya, seperti lembaga penelitian lah gitu yang memberikan hibah untuk membuat alat, membuat karya, atau melakukan penelitian. Tapi itu sepertinya masih jauh gitu ya. Ikatan alumni kita masih apa namanya baru, tapi saya rasa itu yang lain yang besar pun nggak seaktif kita gitu ya. Ya, jadi saya rasa itu yang perlu kita syukuri sekarang gitu ya. Ikatan alumni sangat-sangat baik. Memang tadi saya sempat bilang kita bisa di mana saja. Memang Kilman Meteor bisa di mana saja. Tapi eh, tertulis di job fair ada tulisan meteorologi tidak di semua perusahaan kan. Nah, makanya kebanyakan memang alumni meteorologi masuk ke perusahaan itu memang jalur tadi rekomendasi karena orang perusahaan itu nggak tahu orang meteo itu bisa apa. Tapi kalau sebenarnya alumni meteorologi sudah semakin banyak di berbagai perusahaan, mereka bisa eh, terlihat
bisa dan akhirnya perusahaannya bisa menuliskan membutuhkan alumni meteorologi gitu ya ketika ada job fair dan lain-lain. Dan itu link berhubungan semua dengan ikatan alumni gitu. Oke, Bapak. Terus dari jawaban-jawaban tadi tuh ternyata ilmu meteorologi tuh luas banget ya. Terus nggak hanya mencakup satu bidang keilmuan saja, tapi peran meteorologis itu juga sangat penting. Sekarang kita juga ada menampung beberapa pertanyaan dari masa meteorologi nih yang masih bingung terkait tema OSMED kali ini yang nantinya akan dijawab oleh Pak Rais. Mungkin langsung masuk pertanyaan pertama dari masa meteorologi, yaitu yang pertama, apa pentingnya mempelajari keilmuan meteorologi? Apakah peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ilmu ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum? Baik, tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama kan mungkin sudah terjawab ya dari banyak tadi ya, apa yang bisa diaplikasikan. Dan juga mahasiswa itu bisa terekspos lebih sadar mungkin dengan kegiatan-kegiatan semacam company visit ya. Kayaknya ada yang ikut ya kemarin ya, company visit ke MRT atau ke Garuda. Ada? Iya, Bapak. Ikut, Ya- Bapak. Yang mana? Eka kemana? Eh, Kalau saya kemarin ke Garuda. Garuda. Nah, kan Garuda jelas ya di siapa itu saya lupa Bapak yang flag officer yang itu ya, yang menentukan ini pesawat boleh lewat atau enggak gitu kan. Nah, jadi itu detail sekali. Emang ilmu meteorologi sendiri eh, dan dipelajari memang di bukan di ITB ya, tapi di sekolah penerbangannya itu keilmuan meteorologinya ya. Karena memang langsung ke teknis penerbangan. Nah, tapi bagaimana peningkatan pemahaman ini dapat memberikan manfaat gitu ya. Saya rasa ketika kita mengerti meteorologi gitu ya, sebenarnya nggak harus semuanya lah gitu ya. Dari udara aja lah dulu ya. Kita tahu udara itu gimana? Semakin tinggi tekanannya semakin rendah ya, semakin rendah kan? Nah, kalau semakin rendah kan oksigen juga semakin sedikit misalnya. Jadi kita tahu bahwa semakin ke atas itu oksigen semakin sedikit dan kalau misalnya mendaki gunung, ya tentu kita harus tahu yang begitu gitu ya. Dan tekanan juga ya kita naik lift yang tinggi gitu ya. Misal nanti telinga kita akan menekan. Kalau kita tahu tekanan udara tinggi sangat rendah di luar dan suhu sangat dingin, kita nggak akan mungkin kayak tiba-tiba di pesawat ngebuka pintu pesawat gitu ya. Kan ada tuh kasus ada ibu-ibu atau orang di luar negeri ya, kalau nggak salah atau di Indonesia. Dia di pesawat mau ngebuka pintu pesawat gitu ya, nggak tahu kenapa ya. Walaupun kita tahu itu berbahaya, tapi apakah kita tahu kenapa berbahaya? Nah, ya tapi itu sebenarnya nggak bisa juga karena maksud saya nggak nggak bisa itu karena ya itu impossible ngebuka pintu di atas sana di ketika pesawatnya mengudara. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kita nggak bisa buka pintu darurat pesawat dengan sekuat apapun kita? Kurang tahu, Pak. Kenapa tuh, Pak? Nah, kita di dalam pesawat merasa beda nggak oksigen sama tekanannya? Sama kan sebenarnya bisa menghirup dengan nyaman kan? Ya mungkin ada tekanan sedikit berbeda ya. Kita masih bisa menghirup tekanan udara dengan nyaman. Telinga kita nggak ngucur darah gitu ya. Tekanannya masih sama. Artinya apa? Tekanan di pesawat jauh lebih besar daripada tekanan di sekitar pesawat gitu ya. Jadi kalau mau narik pintunya itu nggak bisa gitu ditekan dari dalam gitu kan ya, karena tekanannya jauh lebih besar di dalam daripada di luar. Jadi mau menarik pintu ke dalam itu udah nggak bisa lagi didorong dari dalam gitu ya. Nah itu misalnya dari sisi tekanan saja gitu ya. Nah dari sisi kalau misalnya tergantung mungkin ya pekerjaannya apa. Kalau pekerjaan sehari-hari umum gitu ya, tentu kalau prediksi cuaca tentu bermanfaat sekali gitu ya melihat informasi cuaca dan kalau kita bisa melihat apa namanya pola cuaca lokal di tempat kita kita aware bagaimana pola cuaca lokal di tempat kita kita semakin aware juga eh misalnya di Bandung itu cenderung hujan di kapan saja kalau musim hujan sore kan ya
sore kan, siang atau sore. Nah, lagi El Nino sekarang mungkin agak sedikit hujannya ya. Tapi kalau lagi La Nina itu tiap hari hujan, tapi sore-sore terus. Jadi kalau perginya pagi-pagi nggak usah bawa payung gitu ya. Sore itu baru bawa payung misalnya. Tapi itu kan suatu hal yang mungkin tidak disadari juga ya. Tapi kan itu karena kebiasaan ya, karena keilmuan meteorologi. eh, Terus juga apa ya, kalau di bidang pertanian, petani mungkin mereka lebih paham. Teman-teman saudara di Majalaya yang sangat yang berjuang untuk mengamati kondisi hidrometeorologi di Majalaya gitu ya, dan early warning, itu mereka baca buku meteorologi gitu ya. Mereka berusaha belajar mengidentifikasi awan, nama-nama awan, melihat pola awan, mempelajari bagaimana hujan terbentuk. Jadi bukan orang meteorologi yang semangat belajar meteorologi gitu. Nah, kita yang sudah masuk kampus, sudah dikasih fasilitas untuk belajar meteorologi, masih nggak mau belajar juga. Nah, itu sebenarnya kita kalau seperti itu meremehkan orang-orang yang benar-benar membutuhkan meteorologi gitu ya. Nah, jadi eh, memang sempat waktu itu kita pelantikan mahasiswa itu di Majalaya loh. Dikasih ya di gunung di Majalaya angkatan 2000, si ini Imam Yosa tahu, 2017, saya lupa 2017-nya itu angkatan 2018 dilantik di Kamojang gitu ya, Kamojang dengan rekan-rekan Majalaya. Menarik itu. Tapi sekarang kan udah nggak boleh lagi di luar ya. Sekarang hanya di dalam. Jadi tapi nanti mungkin bisa diundang. Kemarin ada pelatihan kebencanaan gitu ya, mereka bisa diundang. Ya, jadi itu mungkin sedikit contoh-contoh ya bahwa kita bisa mengetahui variasi yang ada di alam ini dalam bentuk cuaca dan iklim. Tentunya kita akan eh, dapat menyesuaikan ya kehidupan kita atau pekerjaan kita bisa menyesuaikan gitu. Barangkali gitu, Eka atau Salsa. Baik, Kak. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi tentang Mhm. bagaimana mahasiswa meteorologi dapat memanfaatkan data dan pemodelan iklim untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan kepada masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan terkait perubahan iklim. Oke, ini konteksnya masih mahasiswa ya atau eh, setelah lulus nanti? Ya, ini konteksnya masih mahasiswa. Oke, masih mahasiswa ya. Oke, eh ya, memang pengambilan keputusan terkait perubahan iklim ini suatu hal yang berat ya, dan itu sudah berlangsung lama dari tahun 80-an, 90-an terkait dengan kebijakan keputusan terkait perubahan iklim ini secara global gitu ya. Dan itu expert-expert yang ada itu banyak sekali dari berbagai bidang. Nah, kata kuncinya di sini adalah berbagai bidang. Oke, berbagai bidang artinya multidisiplin. Nah, teman-teman, adik-adik mahasiswa mau berkontribusi perubahan iklim ini dalam bidang apa sih? Kebijakannya di sini mau terkait apa? Ya tentu kalau misalnya tadi ada 3 bidang ya perubahan iklim itu. Basic science, terus apa lagi? Mitigasi, sama identifikasi dampak lingkungan dan adaptasinya. Oke. Nah, kita bisa berperan di salah satu atau beberapa itu. Kalau mau menjanjikan informasi perubahan iklimnya, yang basic science-nya, ya tadi itu bisa memberikan evidence bahwa perubahan iklim ini sudah ada atau semakin cepat bahkan. Ya, mungkin kalian bisa mendapatkan data tambahan dari BMKG atau bekerja sama dengan BMKG bilang perubahan iklim ini di Indonesia semakin panas, semakin cepat misalnya. Ada titik-titik yang semakin panas dan ini memberikan alarming di tempat tersebut. Dan tentu kalau panas ya dampak langsungnya mungkin ke pariwisatanya, mungkin daerah situ menjadi semakin terganggu misalnya ya karena semakin tidak nyaman, atau dampak tidak langsungnya jadi kesetimbangan di hujannya jadi berubah dan lain-lain ya. Nah, kalau dari bidang mitigasinya ya, nah mitigasi terkait dengan isu renewable energy. Nah, jadi tentu studi wind resource, solar resource, dan juga kerjasama dengan orang-orang engineering dari sisi renewable-nya ya, elektro, teknik fisika, dan
perlu belajar dulu saat ini kebijakan terkait renewable itu seperti apa. Apakah ada kebijakan yang mendukung, ada feed-in tarif dan lain-lainnya. Itu tinggal membaca ya. Saat ini sedang apa, ada apa, dan coba banyak. Sekarang ini lagi banyak sekali event-event, seminar-seminar terkait dengan tadi ya, perubahan iklim, renewable, dan green jobs. Pernah mendengar istilah green jobs nggak? Green jobs itu lagi itu bisa dibilang pekerjaan masa depan. Salah satu tren pekerjaan yang banyak sekarang yaitu pekerjaan-pekerjaan yang memang menyentuh isu sustainability dan perubahan iklim. Jadi ketika kalian bekerja dalam bidang apapun, tapi itu pasti berkontribusi dalam meminimalisir perubahan iklim atau sustainability, itu pasti berkaitan dengan green jobs gitu ya. Dari terkait bidang pengambilan keputusannya gitu, kalau di pemerintahan, kalau mendukung itu termasuk green jobs. Di teknisi sebagai renewable energy itu green jobs. eh, Orang yang di misalnya ya planologi mengatur transportasi agar lebih publik, lebih banyak public transportnya itu green jobs gitu ya. Dan itu artinya tren-tren saat ini gitu ya. Dan sebagai mahasiswa mungkin bisa mengidentifikasi itu kira-kira peluang pekerjaan di masa depan yang kira-kira relevan ya, atau yang diminati itu apa gitu ya. Nah, terus terkait tadi adaptasi perubahan iklim ya. Kita perlu identifikasi dulu dampak ke suatu sektor yang mana, misalnya dampak ke pertanian. Nah, nanti misalnya ternyata semakin panas atau hujannya semakin sedikit, ada nggak misalnya padi ya, bibit padi yang lebih tahan. Nah, itu kan harus tanya orang biologi ya. Nah, itu kan harus kerjasama. Atau misalnya ke reservoir di bendungan, ternyata sumber daya airnya semakin banyak nih, berarti bendungannya harus semakin tinggi, atau semakin sedikit, berarti harus dicari cara bagaimana biar bendungannya tetap ada airnya. Oh, ada ide hybrid eh, PLTA sama PLTB. PLTB itu banyu ya, yang angin. Jadi energi anginnya memompa air ke atas gitu pada musim kemarau. Kan musim kemarau angin kencang. Artinya itu butuh juga kerjasama dengan bidang lain kan ya. Eh, atau dampak ke coastal, ke pantai, ada sea level rise, anak-anak oceanografi lagi ramai gitu ya. Nah, tapi sea level rise ini nggak hanya dari perubahan iklim dari sudut pandang es mencair sama lautan mengembang, tapi tentu bisa juga karena ada apa namanya ya, dari kalau misalnya ada banjir itu ya di pinggir pantai itu bisa juga karena ada hujannya kan ya. Nah, hujan dari ada debit dari hulu gitu ya ke hilir nanti dia nggak bisa mengalir begitu. Nah, itu tentu perlu orang meteorologi juga. Nah, jadi kalau yang adaptasi tadi ya tentukan dulu mau bidang mana gitu ya, dan juga kerjasama dengan siapa gitu. Jadi latihlah juga skill kerjasama atau soft skillnya gitu, karena era sekarang ini era kolaborasi gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Sangat menjawab sekali, Bapak. Mungkin masuk ke pertanyaan masa selanjutnya. Adakah peluang kolaborasi antara mahasiswa meteorologi dengan suatu company atau praktisi lapangan untuk meningkatkan pemahaman terkait krisis iklim itu sendiri, Pak? Oke, saya rasa pasti ada ya. Dan itu terlihat sudah di saat KP misalnya ya, KP. Jadi peluang kolaborasi ini bisa terlihat eh, apa namanya dengan perusahaan. Jadi MRT kemarin juga sudah ada membuka KP ya, dan juga company di sini saya rasa bisa instansi pemerintahan ya. Misalnya sumber daya air itu apa? Yang di Dago itu ada PU yang bagian air kan ya. Nah, itu ada beberapa, tahu nggak di Simpang Dago di sebelah ada pus air yang ada yang jalan tembus ke Cisitu Lama ya. Nggak tahu. Nah, di situ ada ada instansi PU yang ngurusin air. Nah, di situ bisa bisa KP di sana juga sudah ada gitu ya. Di sisi dan juga itu bisa ke pencemaran ya. Air dari hujan tercemar ke tanah, ke sungai, atau eh, kalau misalnya ya ke renewable ya mungkin bisa juga ya. Tapi memang
kan kalian tuh masih mahasiswa ya. Nah, mahasiswa itu tentu bisa dibilang kan baru belajar ya. Jadi kalau saya bilang mungkin belum kolaborasi, tapi mungkin masih apa ya, magang lah barangkali ya, atau belajar lah gitu ya, training. Karena kalau kolaborasi itu kan eh, ada expert satu, expert dua bekerja sama menghasilkan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu kan. Itu kolaborasi kan ya. Tapi ya nggak apa-apa namanya juga mahasiswa ya belajar aja dari namanya kayak seperti karya tulis tuh. Karya tulis itu kan yang mengerjakan mahasiswa semua ya. Walaupun sebenarnya kalau boleh jujur ya ide-ide yang ada di karya tulis itu sudah ada semua di dunia. Itu nggak original lagi. Tetapi karya tulis itu menilai kalian itu berarti sudah baca gitu ya. Sudah belajar, sudah baca dan bisa mensintesis kembali ide yang sudah ada dimanfaatkan ke suatu bidang atau atau dikembangkan sedikit lah gitu ya. Nah, saya rasa itu bisa jadi apa namanya ya? Ya, tadi dengan company-company yang tentu didekati dengan KP dan yang pasti waktu KP itu jaga hubungan baik ya. Kalian KP-nya kapan? Tahun depan ya? Masih lama ya, setahun lagi kayaknya ya, 2025 ya. Nah, itu bisa dari sekarang belajar karena 2021 yang mau KP gitu ya. Eh, Cari link gitu ya, cari hubungan baik dan disitulah menambah portofolio dan juga membuka peluang kolaborasi tadi gitu ya. Eh, di geologi juga bisa. eh, Geologi itu ada kita bisa berkontribusi ke longsor gitu ya. Nanti bisa ke PVMBG misalnya gitu ya. Sudah ada riset-riset tuh antara mahasiswa meteorologi dengan mahasiswa geologi untuk menentukan curah hujan kritis penyebab longsor gitu ya. Nah, itu ada juga dulu saya TA itu terkait dengan eh, sebaran abu vulkanik saat letusan gunung api gitu ya. Di udara dia abu itu kan ketiup angin ya. Geologi kan cuma ngeluarin abunya, tapi abunya akan kemana kan tergantung angin. Dan dampak abu vulkanik itu dapat mengganggu penerbangan begitu ya. Dan juga tentu mengganggu pernapasan dan lain-lain ya. Ada banyak gitu ya. Nah, jadi nanti saya rasa mau tugas akhir pun juga kalian perlu mikir gitu ya, mahasiswa ini mau eh, kalau bisa tentu ketertarikan di bidang apa. Terus nanti mau yang sifatnya kerjasama dengan company gitu ya, pakai data-data perusahaannya bisa juga. Ada waktu itu dapat data pengamatan angin di 50 meter di tower gitu ya, mengkaji potensi angin di suatu tempat, potensi energi angin. Nah, itu bisa juga gitu ya. Jadi mungkin kajian-kajian ringan seperti itu gitu ya, itu mungkin bisa dibilang kolaborasi ya, walaupun sebenarnya itu lebih ke training saya rasa ya, kalau untuk mahasiswa. Hmm. Oke, baik-baik Pak. Berarti dari mahasiswa sendiri tuh sudah bisa gitu ya, walaupun hanya lewat training gitu. Ya, belajar ilmu yang sudah ada, banyak membaca, dan memang bisa dimanfaatkan buat apa saja ya, dan juga kerjasama dengan bidang lain gitu ya, bidang lain multidisiplin. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari masa meteorologi. Bagaimana kontribusi dari meteorologi sendiri dapat memperkuat sistem peringatan dini bencana alam dan Mm-mm. bagaimana kerjasama antara meteorologi dengan bidang kebencanaan dapat ditingkatkan? Baik, baik. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya, dan memang ada dua sudut pandang ya. Ya, tentu public service ya. Kalau public service itu tentu kita masuk ke BMKG atau BNPB ya. Mungkin teman-teman udah pasti tahu karena yang resmi mengeluarkan sistem peringatan dini buat warga itu eh, BMKG dan BNPB gitu ya. BMKG mungkin dari sistem peringatan dini cuaca ekstrimnya, tapi tindakannya siap sigap bencana itu BNPB gitu ya. Nah, memperkuatnya bagaimana? Ya tentu dengan membuat prediksinya semakin akurat gitu ya. Nah, akurat di sini luas ya. Jadi nggak hanya misalnya bisa yes or no,
tapi bisa probability-nya berapa persen sih? Nah, kalau misalnya prediksinya yes, tapi probability-nya 10%, 10% gitu. Itu mungkin kalau di daerah yang tidak terlalu rawan akan apa namanya? Ya tidak diindahkan lah gitu ya, dibiarkan saja. Nah, jadi nanti kalian waktu kuliah tingkat 3 akhir akan belajar nama konsepnya itu eh, namanya chaotic ya. Bukan. Ya, ada prediksi cuaca itu yang misalnya dia sifatnya probabilitasnya tinggi, ada yang probabilitasnya rendah. Dan kalau kalian iseng ya, buka prediksi cuaca di luar negeri umumnya ya, itu sudah pakai sistem probabilitas semua. Tapi di Indonesia BMKG belum. Nah, itu salah satu yang bisa dikembangkan banget gitu ya. Karena apa? Ya tadi probabilitasnya akan membantu pembuat kebijakan untuk bergerak atau enggak gitu ya. Untuk investasi, untuk mengambil tindakan pencegahan bencana atau enggak gitu ya. Nah, terus tadi itu yang publik ya, tapi ada yang private. Private ini perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan jasa-jasa prediksi cuaca di laut dan di atmosfer ya. Ada beberapa company swasta yang alumni dari meteorologi yang sudah bekerja gitu ya. Nah, ini tujuan targetnya bukan warga biasa, tapi ke perusahaan lain, seperti perusahaan yang butuh pekerjaan di lapangan, eksplorasi gitu ya, transportasi di laut, pertambangan, yang butuh bawa kapal tanker gitu ya. Kapal tankernya kalau cuacanya nggak lagi ganas gitu, nggak bisa lewat. Airnya lagi sedikit, nggak bisa masuk ke sungai gitu kan ya. Nah, itu bisa ke situ juga gitu ya, ke peringatan dini untuk private sector itu. Ya, jadi bagaimana meningkatkannya tentu dari sisi akurasi si datanya, informasinya sendiri sama penyajiannya ya, penyajian informasinya gitu saya rasa. Oke, mudah-mudahan menjawab. Ternyata kontribusi dari meteorologis ini sangat berdampak banget bagi kehidupan ya, sama seperti Obsmed kali ini yang memberikan banyak insightful tentang meteorologi. Iya, bener banget. Dari yang awalnya tadi pengenalan ilmu meteorologi itu apa sih, terus habis itu sampai ke peran dan tanggapan dari para tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari masa. Ya, dan udah sempat menjawab pertanyaan dari masa juga nih mengenai tema Obsmed kali ini tentang perubahan iklim. Nah, saking banyaknya hal-hal yang udah kita obrolin nih, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup nih ada sepatah dua patah kata dari Pak Rais untuk Sobat Obsmed yang menonton, Pak, nantinya. Ini yang menonton ini mahasiswa atau umum banyaknya? Iya, Bapak. Bisa mahasiswa, bisa umum juga, Oh Bapak. gitu. Ya, baik. Ya, jadi kan memang teman-teman adik-adik ini kan katanya era apa sih? Era Gen Z gitu-gitu ya. Kalian dari lahir sudah dicat apa namanya ya, dicekoki dengan masalah-masalah perubahan iklim, sustainability. Saya rasa dari SMA, SMP sudah disinggung ya, atau udah lihat di berita kita ada banyak bencana alam, kita butuh sustainability yang seperti itu. Itu kata-kata yang muncul baru ya akhir 2010-an lah gitu ya. Pas zaman saya kuliah itu kayak bodo amat lah gitu ya, tidak terlalu banyak. Nah, cuma memang mahasiswa itu banyak bertanya, oh, kita tuh sebenarnya bisa berkontribusi apa sih gitu ya. Seperti masalah besar, kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu mungkin yang pola pikir yang perlu diperkaya ya, karena ya biasalah ya, namanya manusia pinginnya instan, pinginnya bisa cepat. Tapi sebenarnya kita itu bisa berkontribusi dari sisi gaya hidup kita sendiri kan ya. Nah, tadi memitigasi eh, apa namanya perubahan iklim tentunya dengan mengurangi CO2 ya. Tentu kalau kita belum di daerah yang bisa membuat kebijakan ya kita menyesuaikan gitu ya seminimal mungkin menggunakan energi misalnya atau memanfaatkan energi yang ada. Tapi nanti ketika sudah lulus kalian bisa berkontribusi
dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait energi tadi gitu ya, masuk ke Bappenas, ke BNPB, atau bukan BNPB ya, ke apa ya, biasanya Bappenas ya, ke perencanaan, atau mungkin ke KLHK atau ke PU. Nah, jadi bisa membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Dan tentu di situ langsung berkontribusi dan itu termasuk green jobs. Tapi kalau kalian tidak tertarik dengan negosiasi kebijakan, kalian tertarik dengan saintifiknya, memahami kenapa perubahan iklim itu bisa terjadi, ya pelajarilah terus-menerus, ambil kuliah S2, ambil kuliah lanjut gitu ya. Tapi nggak harus bidang meteorologi, klimatologi juga, bisa bidang yang lain juga kan ya, ke bidang lingkungan atau bahkan bisnis ya. Jadi ada eh, perubahan iklim itu ada bisnisnya juga gitu ya. Kalau pernah dengar carbon trading dan lain-lain gitu, itu kalau kalian ke SBM, perubahan iklim itu salah satu topik yang seksi karena banyak sekali fundingnya, banyak sekali dananya gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak menggapai itu, kita rugi ya, ketinggalan sama yang lain ya. Nah, jadi ada tuh alumni kita yang S2 juga ke sana gitu ya. Nah, terus kalau kalian tertarik misalnya ke kebencanaan, ya bisa langsung masuk ke BNPB atau ke tadi ya, atau ke private company tadi yang menyediakan jasa-jasa informasi meteorologi atau oceania terkait service-service tadi, atau tadi ya ke lingkungan dan lain-lain, ke energi ya, saya rasa ada banyak ya. Nah, ataupun kalau misalnya ya dari sisi mahasiswa ya, Pak, tapi minat saya bukan di sini, bukan di meteorologi secara umum gitu ya. Ya nggak masalah juga gitu ya. Yang penting lulus dulu gitu kan. Lulus dulu, nanti kalian habis lulus mau kemana pun bebas gitu ya. Mau ambil prodi yang sangat berseberangan, sastra dan lain-lain nggak masalah gitu ya. Jadi yang penting lewatin dulu. Ya, Bapak. Jadi, kita sebagai mahasiswa ataupun masyarakat umum tuh emang pasti bisa berkontribusi dalam, perubahan iklim ini, gitu. Ya, mau yang kecil tadi ya dari diri sendiri, Mhm. mengingatkan teman atau bergabung ke kelompok-kelompok yang memang peduli lingkungan nanti dapat inspirasi-inspirasi lain gitu ya. Atau memang langsung masuk ke ranah kebijakan gitu ya. Itu silakan. Iya, ini tadi sangat bermanfaat kali ya, banyak kata-kata dari Pak Rais ya, bisa nggak hanya untuk masa meteorologi, tapi untuk sebuah masa umum yang menonton. Kami selaku moderator berterima kasih banyak kepada Pak Rais sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber Oxford kali ini dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan selama take video Oxford. Ya, sama-sama. Mm. Hmm. Baik, oke, aku Salsa. Dan aku Eka, pamit undur diri. Sampai jumpa di Oxford berikutnya. Yuk, terima kasih. Oke. Yuk, Terima saya kasih juga. banyak, Pak Rais. Yuk, kasih juga.